Om Swastiastu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fitri Widiantari dengan NIM 19130310118 dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan soal-soal ujian tengah semester pada mata kuliah Metabolisme dan Informasi Genetika. Nah, kita langsung saja masuk ke soal pertama. Melalui gambar yang diberikan, jelaskan tentang metabolisme dalam tubuh makhluk hidup. Nah, jadi metabolisme merupakan seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Yang mana proses metabolisme ini memerlukan suatu enzim yang akan bertindak sebagai aktivator. Nah, reaksi-reaksi yang dikatalisis oleh enzim ini memungkinkan organisme untuk tumbuh, bereproduksi, mempertahankan struktur, serta merespon lingkungannya. Kelompok reaksi yang terjadi pada tingkat sel itu dikenal dengan nama metabolisme perantara atau metabolisme intermediate. Nah, pada proses metabolisme terdapat dua reaksi yang terjadi. Yang pertama ada katabolisme, kemudian yang kedua ada anabolisme. Nah, katabolisme ini merupakan reaksi yang menghasilkan energi dengan cara menguraikan senyawa organik. Nah, pada katabolisme terdapat 3 tahapan. Yang pertama, makromolekul dicerna menjadi komponen yang lebih kecil dari luar sel. Kemudian, molekul kecil tersebut diambil oleh sel induk untuk dikonversi menjadi molekul yang lebih kecil, biasanya dalam bentuk asetil-CoA. Kemudian gugus asetil-CoA dioksidasi oleh air dan karbon dioksida melalui proses asam sitrat dan rantai transport elektron yang menghasilkan energi yang telah tersimpan dengan cara mereduksi ion NAD menjadi NADH. Nah, sedangkan pada reaksi anabolisme, yaitu reaksi yang memerlukan energi untuk mensintesis senyawa organik. Nah, di dalam reaksi anabolisme ini juga terdapat beberapa reaksi. Yang pertama yaitu sintesis prekursor seperti asam amino, monosakarida, dan isoprenoid. Kemudian mengaktifasi bentuk reaktif menggunakan energi yang berasal dari ATP. Nah, lalu penyusunan prekursor menjadi molekul yang lebih kompleks. Nah, untuk soal nomor 2, jelaskan struktur dan fungsi dari biomembran. Nah, struktur biomembran ini tersusun dari lipoprotein, glikoprotein, lipid, dan 2 lapis fosfolipid. Yang mana biomembran memiliki fungsi yang pertama sebagai pembatas fisik sel atau organel-organel yang dapat mempertahankan bentuk dan kompartemen sel. Kemudian, biomembran juga berfungsi sebagai transport molekul ke dalam maupun keluar sel atau antar kompartemen sel. Kemudian fungsi yang ketiga, biomembran berfungsi sebagai media penghantar sinyal kimia ataupun energi dari satu bagian ke bagian yang lain. Dan fungsi yang terakhir yaitu biomembran dapat berfungsi untuk mempersiapkan lingkungan yang baik dalam berlangsungnya proses biokimia. Selanjutnya yaitu soal nomor 3 bagian A, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang jalur glikolisis. Jadi, jalur glikolisis merupakan proses pengubahan glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat dengan menciptakan 2 buah ATP dan 2 buah NADH. Kemudian soal nomor 3 bagian B, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang jalur gluconeogenesis. Nah, jadi jalur gluconeogenesis ini merupakan jalur sintesis atau pembuatan glukosa dari senyawa non-karbohidrat di dalam tubuh. Jalur ini mengubah protein atau lemak menjadi glukosa yang dibutuhkan sebagai energi. Secara sederhana, jalur gluconeogenesis ini dilakukan dengan 3 tahapan berikut. Yang pertama, tahap pertama, pengubahan pirufat menjadi asam fosfoenol pirufat atau yang disingkat dengan PEP. Kemudian tahap kedua, pengubahan PEP menjadi fruktosa 6-fosfat. Dan yang ketiga, pengubahan fruktosa 6-fosfat menjadi glukosa. Selanjutnya yaitu soal nomor 3 bagian C. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang perbedaan proses glikolisis dan juga proses gluconeogenesis.
Nah, jadi proses gluconeogenesis ini merupakan jalur anabolik, sedangkan glikolisis ini merupakan jalur katabolik. Nah, kemudian perbedaan yang kedua, gluconeogenesis ini membutuhkan penambahan hidrolisis 6 ikatan fosfoanhidrat, yaitu 4 dari ATP dan 2 dari GTP, sedangkan glikolisis merupakan jalur eksergonik sehingga menghasilkan 2 ATP per glukosa. Nah, perbedaan yang ketiga, gluconeogenesis ini terjadi terutama di hati, sedangkan glikolisis terjadi pada otot dan sel jaringan lainnya. Kemudian, perbedaan yang terakhir, gluconeogenesis ini merupakan proses sintesis gula dan polisakarida, sedangkan glikolisis merupakan proses katabolisme glukosa dan karbohidrat lainnya. Selanjutnya yaitu soal nomor 3, bagian D. Hitunglah jumlah ATP yang dihasilkan oleh metabolisme 5 mol glukosa pada jalur glikolisis aerob. Nah, jadi pada tahapan glikolisis yang terjadi di sitoplasma ini memecah molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Nah, pada prosesnya, glikolisis menghasilkan sebanyak 4 ATP. Namun, di awal proses, 2 ATP ini digunakan untuk fase endorgenik, sehingga di akhir proses itu hanya dihasilkan 2 ATP saja. Nah, maka jumlah ATP yang dihasilkan oleh metabolisme 5 mol glukosa pada jalur glikolisis yaitu 5 mol dikali 2 ATP, sehingga dihasilkan 10 ATP pada proses jalur glikolisis saja untuk 5 mol glukosa. Nah, namun untuk keseluruhan jumlah ATP pada proses respirasi untuk 1 molekul glukosa totalnya yaitu 36 ATP yang terdiri dari yang pertama pada proses glikolisis itu dihasilkan 2 ATP, sedangkan pada proses dekarboksilasi oksidatif tidak dihasilkan. Kemudian pada proses siklus Krebs dihasilkan 2 ATP dan pada proses transport elektron ini dihasilkan 34 ATP. Jadi berdasarkan keempat proses ini, total ATP yang dihasilkan adalah sebanyak 36 ATP untuk 1 molekul glukosa. Selanjutnya yaitu soal nomor 3, bagian E. Jelaskan sistem pengendalian proses pengendalian jalur glikolisis. Nah, jadi sistem proses pengendalian jalur glikolisis ini terdiri dari 9 tahapan. Yang pertama, fosforilasi glukosa menjadi glukosa 6-fosfat yang dikatalisis oleh enzim heksokinase. Reaksi fosforilasi ini memerlukan ATP sebagai donor fosfat. Kemudian langkah yang kedua, perubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat yang dikatalisis oleh enzim fosfoheksoisomerase. Kemudian yang ketiga, fosforilase fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-bifosfat dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase. Kemudian langkah yang keempat, pemecahan fruktosa 1,6-bifosfat menjadi 2-triosa fosfat, gliseraldehid 3-fosfat, dan dihidroksiaseton fosfat oleh enzim aldolase. Kemudian langkah yang kelima, oksidasi gliseraldehid 3-fosfat menjadi 1,3 bifosfat. 1,3 bifosfogliserat yang mana dikatalisis oleh enzim gliseraldehid 3-fosfodehidrogenase. Enzim ini tergantung pada NAD. Kemudian langkah yang keenam, transfer gugus fosfat dari 1,3 bifosfat gliserald ke adenin difosfat atau ADP membentuk ATP dan 3 fosfogliserat, yang mana ini dikatalisis oleh enzim fosfogliserat kinase. Kemudian langkah yang ketujuh, perubahan 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat yang dikatalisis oleh enzim fosfogliseromutase. Kemudian langkah ke-8, perubahan 2 fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat dikatalisis oleh enzim enolase, yang mana enzim ini diaktifasi oleh ion magnesium ataupun mangan. Langkah yang terakhir yaitu transfer fosfat dari fosfoenol pirufat ke ADP untuk membentuk ATP dan pirufat, yang mana ini dikatalisis oleh enzim pirufat kinase. Kemudian soal nomor 4, bagian A, jelaskan peranan siklus Shori. Jadi siklus Shori berperan dalam menghasilkan ATP dan mengolah kembali hasil sekresi jaringan otot dan juga hati.
Soal nomor 4 bagian B, jelaskan peranan jalur pentosa fosfat. Nah, jadi jalur pentosa fosfat berperan dalam menghasilkan NADPH dalam sintesis asam lemak dan steroid serta menghasilkan ribosa untuk sintesis nukleotida asam nukleat. Selain itu juga jalur pentosa fosfat berperan sebagai jalur alternatif pada metabolisme glukosa. Nomor 4 bagian C, jelaskan peranan metabolisme glikogen. Nah, metabolisme glikogen berperan dalam kadar gula darah tinggi, yaitu mengubah glukosa berlebih menjadi polimer sebagai cadangan energi yang disimpan di hati dan otot, serta dapat diubah kembali menjadi glukosa dalam proses glikogenolisis. 4 bagian D, jelaskan peranan pengendalian metabolisme glikogen. Nah, jadi pengendalian metabolisme glikogen ini berperan dalam penurunan kadar gula darah tinggi, yang mana hormon insulin akan disekresi dari pankreas yang terangsang protein. 1-fosfat mengaktifkan enzim PFK2 dan menginhibisi FB-fase 2 sehingga glikoneogenesis ini akan terhenti dan berlangsunglah proses glikolisis. Sedangkan ketika darah mengandung gula yang rendah, maka pankreas akan mensekresikan hormon glukagon untuk merangsang protein kinase A yang mengaktifkan FB-fase 2 dan menginhibisi enzim PFK2. Selanjutnya soal nomor 5 bagian A, apakah manfaat dari siklus asam sitrat? Nah, jadi seperti yang teman-teman bisa lihat pada slide yang ada di PowerPoint, jadi siklus asam sitrat ini bermanfaat dalam mengoksidasi asetil-CoA menjadi karbon dioksida, air, dan juga energi. Nah, selain itu, siklus asam sitrat berperan dalam proses produksi energi dan biosintesis untuk mempercepat penyerapan nutrisi. Selanjutnya soal nomor 5 bagian B, apakah manfaat dari rantai pernafasan? Nah, jadi rantai respirasi atau rantai pernafasan merupakan rangkaian proses transfer elektron hidrogen yang terjadi pada bagian membran dalam mitokondria dengan melibatkan sejumlah enzim, yang mana hasil akhir dari rangkaian proses transfer elektron merupakan sejumlah energi yang berbentuk ATP yang diperlukan dalam berbagai aktivitas organisme hidup. Nah, jadi rantai pernapasan ini memiliki manfaat untuk menyediakan tenaga pada tubuh. Untuk mekanismenya juga teman-teman dapat lihat pada slide yang ada di PowerPoint. Selanjutnya yaitu soal nomor 5 bagian C, apakah manfaat dari fosforilasi oksidatif? Nah, jadi fosforilasi oksidatif ini bermanfaat untuk menghasilkan ATP dan mereduksi gas oksigen membentuk H2O. Kemudian soal yang terakhir yaitu soal nomor 6. Jelaskan dengan gambar perbedaan fotosintesis dengan respirasi. Nah, jadi ini merupakan gambar yang mana di sebelah kiri ini merupakan proses fotosintesis dan yang di sebelah kanan ini merupakan proses respirasi. Nah, jadi perbedaan fotosintesis dan respirasi dilihat dari peristiwanya, yaitu fotosintesis terjadi pada organisme yang memiliki sel klorofilus, sedangkan respirasi terjadi di semua kehidupan, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Kemudian, dilihat dari energinya, fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan atau penyimpanan energi, sedangkan respirasi merupakan proses pelepasan energi. Kemudian, dilihat berdasarkan waktunya, fotosintesis hanya terjadi di dalam cahaya, sedangkan respirasi ini bisa terjadi selama 24 jam, yaitu seharian penuh, baik dalam kondisi gelap maupun dalam kondisi terang. Nah, kemudian dilihat dari satuan energinya, fotosintesis merupakan energi disimpan dalam bentuk glukosa, sedangkan respirasi ini melepaskan energi dalam bentuk ATP. Nah, kemudian yang terakhir dilihat dari persamaan kimianya, fotosintesis yaitu reaksi antara karbon dioksida dan juga air dan juga memerlukan energi cahaya sehingga menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Sedangkan respirasi ini yaitu reaksi antara
glukosa dan juga oksigen, menghasilkan karbon dioksida, air, dan juga energi. Teman-teman, sekian pembahasan dari soal-soal ujian tengah semester, metabolisme, dan informasi genetika. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam jawaban maupun salah kata dalam pengucapan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya mohon maaf, saya akhiri presentasi kali ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.